Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Denny, mahasiswa STI Darut Tauhid. Alhamdulillah, insya Allah saya kali ini akan menjelaskan berkaitan dengan 5 kaidah akad mudharabah ya. Salah satunya kita akan sama-sama kupas tuntas tentunya juga pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tentunya juga untuk menunjang tugas mata kuliah insyaallah oleh dosen pengampu Bapak Ustadz Mamat. Mohon izin kami menyampaikan 5 kaidah akad mudharabah ya. Tentunya juga kaidah ini ya dalam akad mudharabah menjadi salah satu penguat ya untuk kita semuanya, sehingga ini jadi salah satu rujukan untuk sama-sama tentunya juga dalam berbisnis ya, kemudian dalam bermuamalah, yaitu dengan mengakadkan dalam akad mudharabah ini jadi salah satu penguat untuk keberkahan kita semuanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu adalah kejelasan akad ya. Jadi kejelasan akad ini adalah transparansi ya dari dalam akad mudharabah yang memang semua harus jelas dari awal gitu ya. Nah, tentunya juga kenapa harus jelas dari awal? Maka harus ada muncul 3 poin, yaitu pertama yaitu siapa pemilik modal, yaitu sahibul mal. Kemudian siapa pengelola, kemudian jenis usaha yang dijalankan apa. Sehingga 3 poin ini yang harus benar-benar ada kejelasan ya sebelum kita memulai untuk berakad. Maka ada tujuan ya, tujuan untuk menghindari ketidakjelasan atau disebut dengan ghoror yang memang itu dilarang oleh ketentuan Islam seperti itu. Nah, 3 poin ini jadi salah satu penguat ya kejelasan dalam akad atau transparansi. Kemudian yang kedua adalah pembagian keuntungan. Jadi pembagian keuntungan ini yaitu baik itu nisab ataupun yang tentunya yang udah disepakati dari awal ya. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase atau bukan hanya nominal tetap seperti itu ya. Kita coba kasih contoh sahabat semuanya, yaitu bisa 60% untuk investor, kemudian 40% untuk pengelola ya. Dan tidak boleh misalkan, nah yang tidak boleh kan adalah investor harus dapat 1 juta tiap bulan. Itu yang tidak boleh, karena itu bisa mengandung unsur riba terselubung seperti itu ya. Maka dari pembagian keuntungan ini memang tadi disepakati dari awal ya sebelum akad berjalan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kerugian ditanggung pemilik modal jika tanpa kelalaian. Nah, jika usaha rugi secara alami, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Nah, kemudian pengelola hanya rugi tenaga dan waktu saja seperti itu ya. Tetapi jika rugi atau karena lalai kemudian curang, maka pengelola ya, baik pihak pengelola wajib bertanggung jawab atas tadi kelalaiannya atau kecurangannya seperti itu ya, ketika diketahui bahwasanya ada kecurangan seperti itu ya. Jadi setiap kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika tanpa ada kelalaian seperti itu ya. Kalau tadi ada kelalaian kemudian bahkan ada kecurangan, maka itu ditanggung oleh pengelola, wajib itu harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah amanah dan profesional. Jadi amanah profesional ini ya selain menjaga komitmen apa yang udah disepakati di awal, kemudian profesionalitas ya tentunya juga ini ada pada kedua belah pihak ya, baik itu mudharib. Ini bagi mudharib ini wajib ini seperti itu ya, wajib. Yang pertama jujur, kemudian yang kedua adalah amanah ya, kemudian ketiga adalah mengelola usaha dengan profesional. Karena ini bukan sekedar bisnis, akan tetapi ini bagian dari ibadah dan tanggung jawab tentunya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga yang 4 poin amanah dan profesional ini adalah bagi kedua belah pihak ya, jujur, amanah, mengelola usaha dengan secara profesional, sehingga ini jadi salah satu mendapatkan keberkahan bersama seperti itu. Kemudian yang kelima sahabat semuanya adalah tidak melanggar syariat. Nah, ini yang paling utama juga sama ya. 5 poin ini memang
jadi prioritas ya bagi kita semuanya ya. Tidak melanggar syariat, jadi bahkan tidak melanggar syariat ini ada usaha yang dijalankan harus tentunya juga halal ya. Kemudian tidak mengandung riba, goror atau maisir ya, maisir judi ya, seperti itu. Contoh yang dilarang dalam bisnisnya tentunya juga bisnis minuman air keras, kemudian juga judi online ya, praktek ribawi. Nah itu memang yang dilanggar ya, yang melanggar syariat seperti itu. Maka dari itu tentunya juga dari 5 poin ini ya, bisnis bukan hanya soal untung, akan tetapi soal keberkahan ya, soal keberkahan. Kemudian dengan akad mudharabah yang sesuai dengan ketentuan atau syariat tadi ya. Tentunya juga insya Allah dengannya kita sama-sama menjaga bisnis ini, kemudian berpedoman kepada syariat, insya Allah rezeki bukan hanya banyak, akan tetapi ini menjadi salah satu membawa kebaikan, kebermanfaatan dan keberkahan. Nah itu mungkin sahabat-sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan, 5 poin tentunya juga dari kaidah akad mudharabah yang harus sama-sama kita kuasai dan yang harus sama-sama kita pelajari, sehingga ini menjadi salah satu penguat untuk para pembisnis tentunya juga supaya lebih berkah tentunya insya Allah ya. Terima kasih, saya Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas Pak. Arem? Arem? Pak? Kapan chat lu Pak? Mantap.